Halo, selamat siang Kak Jefferson. Apa kabar? Ya, selamat siang Kak Putra. Baik, kabar baik. Kak Putra bagaimana? Baik juga Kak. Baik juga ya. Dalam kesempatan ini kami ingin meminta Kakak untuk bercerita seputar pengalaman yang Kakak alami selama menjalani kompetisi KSN atau OSN ya Kak. Dimulai dari Kakak menjadi tim sekolah hingga prestasi tertinggi yang pernah Kakak raih di OSN gitu. Mungkin bisa Kakak ceritakan bagaimana Oke, awal mulanya. oke Kak Putra. Jadi pertama kali kan aku cabang matematika gitu. Pertama ikut ASN itu 4 kali. Jadi yang pertama kali itu tahun 2011 di Manado, itu pas jenjang SMP, kemudian mendapat medali emas. Yang keduanya itu pada saat kelas 9 ke kelas 10 itu ikut yang SMA, dapat medali perunggu di Jakarta. Tahun berikutnya lagi dapat medali perak di Bandung. Yang terakhir di Mataram dapat medali emas untuk cabang matematika SMA. Nah, pertama kali pilih matematika itu karena memang sukanya di matematika gitu. Karena nyobanya di apa? Dulu pernah pada saat SD itu tes IQ gitu ya. Terus kemudian ternyata uh, yang untuk seni, untuk yang lain-lain tuh nilainya sangat rendah gitu. Cuma 5 dari 100 gitu. Cuma 10 dari 100 gitu. Tapi kalau matematikanya itu 100 gitu. Jadi memang secara tidak sadar sebenarnya punya bakat di matematika. Terus ternyata sejak SMP itu mulai rutin ikut-ikut lomba. Kemudian ternyata kok wasan pertama kali kelas 8 itu bisa kok beruntungnya dapat medali emas gitu. Akhirnya ya saya lanjutkan ke SMA dengan seleksi dari sekolah juga, tapi karena memang dari awalnya SMP sudah dapat medali di OSN, jadinya matematika, jadinya di SMA pun juga diarahkannya ke matematika. Kemudian ya berlanjut terus sampai tahun ketiga akhirnya dapat emas. Untuk seleksi dari sekolah sendiri tidak ada kesulitan sih karena memang sudah dianggap sebagai veteran gitu, Kak Putra. Bagaimana Kak cara membagi waktu antara fokus dalam mempersiapkan diri untuk kompetisi atau olimpiade dengan menjalani rutinitas di sekolah? Itu gimana cara membagi waktunya Kak? Iya, sebenarnya tidak mudah ya Kak Putra ya untuk bagi waktu antara pelajaran sekolah sama materi olimpiade ya. Karena eh, itu 50-50 gitu. Karena kalau kita fokusnya ke olimpiade, pelajaran sekolah itu secara nggak langsung pasti terabaikan. Kalau kita fokusnya pelajaran sekolah, olimpiadenya pasti nggak bisa maksimal. Jadi itu pilihan, opsi gitu. Nah, kalau aku sendiri, memang sama matematika itu secara alam bawah sadar itu sudah suka gitu. Dari SD itu sudah suka. Kuncinya nomor satu harus suka dulu, baru eh, sehari-hari itu belajar itu merasa nyaman gitu. Kalau orang merasa itu kewajiban, itu paling belajar 1 jam 2 jam itu sudah capek, udah bosan. Tapi sering kali aku belajar bisa sampai 4 sampai 8 jam sehari gitu belajar matematika. Itu ya karena rasa enjoy gitu. Kalau nggak nemu kok rasanya nggak enak gitu. Kalau nggak selesai problemnya kok nggak enak gitu. Jadi kadang ya untuk dibagi waktu sehari-hari dalam pelajaran sekolah ya pelajaran sekolahnya cepat-cepat diselesaikan. Kalau bisa selama di sekolah sudah selesai, pulang ke rumah belajar terus matematika gitu Kak. Betul. Selama menjalani persiapan tersebut, ada nggak Kak kendala-kendala yang Kakak alami? Lalu bagaimana cara Kakak mengatasi kendala-kendala tersebut? Ya, um, kalau kendala spesifik sih mungkin untuk belajar matematika sampai 3-4 tahun tuh kelama-kelamaan juga ada titik jenuh di situ. Paling spesifik tuh contohnya pada kelas 9 itu, kelas 10 itu, jadi ilmuku tuh materinya masih materi SMP, tapi sekarang harus berhadapan dengan soal-soal dari tingkat SMA yang ada gap di situ, jaraknya agak jauh gitu Kak Putra. Nah di situ tuh sangat sulit untuk mendobrak gitu loh. Dari ilmu yang SMP ke SMA itu susah gitu. Nah akhirnya ya itu dengan ikut-ikut pelatihan. Dulu aku juga pernah ikut apa pelatos pelatihan OSN di Parung pas itu di Bogor ya. Kemudian ya sampai aku bela-belain dari Surabaya ke Bogor itu ya akhirnya banyak dapat materi baru gitu. Belajar
ilmu-ilmu baru lah. Jadi memang pelatihan tuh mendongkrak yang awalnya stagnan di situ bisa jadi lebih meningkat gitu. Nah, Kak, ini kan banyak ya prestasi-prestasi yang pernah Kakak raih, pengalaman Kakak itu sudah cukup banyak gitu. Ada nggak Kak satu hal yang berkesan yang bisa yang mungkin bisa Kakak ceritakan kepada para peserta gitu? Pengalaman apa yang paling unik dan berkesan menurut Kakak gitu? Iya, yang unik ya, Kak Putra ya. Mungkin gini, jadi kalau aku sekarang berkesimpulan itu OSN ini bukan cuma atau KSN itu bukan cuma mengenai adu kepintaran, adu pelajaran gitu ya, tapi juga adu mentalitas gitu. Jadi memang pada tahun pertama aku ikut KSN pada saat yang di Jakarta itu, ikut SMA yang pertama kali, itu aku merasa ilmuku belum belum lengkap gitu. Jadi masih baru pertama kali ikut Olimpiade SMA. Kemudian di situ tuh banyak peserta-peserta dari kontingen lain yang sudah veteran gitu, sudah terkenal sampai kadang masuk TV juga. Itu sudah terkenal luar biasa. Jadi ketika dia ngerjakan soal, ternyata dia di Jakarta itu duduk sebelahku. Terus dia itu ternyata baru 1 jam ngerjakan soal gitu dari total 4 jam. Itu dia sudah lipat tangan, sudah tutup kertasnya, sudah tutup bolpen, sudah tidur tidur gitu. Ternyata kok aku tuh nggak bisa fokus Kak Putra jadinya. Jadi mau fokus sama lembar jawaban gue tuh ngintip ke dia terus gitu. Walaupun mau fokus tuh mata tetap ngelirik ke dia gitu. Aku mikir, aduh orang ini kenapa harus duduk sebelahku gini. Jadinya aku nggak fokus. Dan memang kenyataannya setelah mengerjakan itu ada beberapa soal yang nggak ketemu jawabannya. Tapi ketika pulang naik bis ke hotel, kembali ke hotel, belum sampai hotel itu perjalanan sudah kepikir, kenapa aku nggak ngelakuin ini ya? Dari tadi kok nggak ngelakuin ini gitu. Jadi ternyata memang mentalku di situ belum terlatih Kak Putra untuk menghadapi orang-orang yang tipe kayak ini apa suka menjatuhkan mental gitu. Nah ternyata setelah tahun 3 ku OSN itu aku berpikir kan ilmuku sudah cukup matang kan Kak Putra ya. Jadi aku yakin kelihatannya bisa mungkin bisa meraih medali emas gitu. Nah, itu aku coba dengan trik yang sama gitu. Jadi di tahun terakhir itu aku perlakukan adik-adik kelasku dan peserta lain tuh kayak gitu. Jadi baru jalan 1,5 jam, aku coba tutup bolpen, terus kertasku aku rapi-rapikan, pura-pura tidur gitu. Terus kakiku aku goyang-goyangin gitu. Ternyata memang sekelilingku tuh, 8 orang di sekelilingku tuh semua ngeliatin aku gitu. Jadi terus dan aku kerasa itu ada salah satu adik kelasku tuh yang lirik ke aku terus gitu, nggak selesai-selesai gitu ngeliriknya, nggak fokus gitu. Ternyata memang sejak saat itu aku merasakan lomba itu bukan cuma adu kepintaran gitu, tapi adu mentalitas itu yang nggak bisa dibeli dengan hanya belajar itu, Kak Putra. Ya, mental emang sangat dibutuhkan ya Kak untuk mengikuti kompetisi seperti itu. Iya betul. Nah, itu kan pengalaman Kakak mengikuti KSN ya Kak. Iya Nah, dari track record Kakak juga Kakak nih cukup banyak prestasinya di internasional. Mulai dari honorable mention Asian Pacific Mathematics Olympiad tahun 2015, medali emas Singapura Mathematics Olympiad 2014, kemudian medali perunggu International Mathematics Competition Bulgaria 2016, dan medali perak IMC Bulgaria 2017. Betul ya Kak? betul Kak Putra. Iya. Nah, itu udah terlalu banyak ya Kak. Tapi sedikit saja Kak, adakah kesan yang unik atau yang bisa juga Kakak ceritakan terkait dengan pengalaman Kakak mengikuti kompetisi internasional ini Kak? Iya. Um, jadi memang ada yang unik Kak Putra. Jadi kalau aku sendiri itu ikut yang internasional tahun 2016 sama 17 itu kan pada saat aku kuliah gitu. Jadi aku sendiri itu kuliah kedokteran gitu. Jadi terus ngambil internasionalnya matematika gitu. Di situ tuh cukup banyaklah juri-juri di Indonesia itu kayak merasa aneh loh ini yang juara kok malah yang anak jurusan kedokteran gitu. Yang matematika malah kalah gitu. Itu nomor nomor satu lucunya di situ. Terus ya memang agak susah sih materi anak kuliah semester 5, semester 6, semester 7 itu aku harus pelajari
pada saat aku belajar kedokteran semester 1, 2, 3 itu berat-beratnya Kak Putra, semester awal-awal kedokteran itu. Jadi ya pada saat awal-awal kuliah itu udah ini apa, kalang kabut gitu. Bingung belajar yang mana gitu. Sementara materinya sama-sama berat kanan kiri gitu. Itu yang pengalaman yang luar biasa sih. Terus kalau pengalaman internasionalnya yang seru itu juga, jadi kan tahun pertama kan aku dapat medali perunggu di Bulgaria. Tahun kedepannya itu kan aku berusaha untuk dapat medali lebih tinggi gitu, minimal ya perak atau emas gitu. Nah kenyataannya pada saat hari kedua pengerjaan soal itu ada 5 soal dan aku baru bisa dapat medali perak itu kalau betul 3. Jadi betul 2 aja masih belum bisa dapat medali perak, masih medali perunggu. Terus sudah aku coba itu cuma dapat 2 nomor. Nomor pusing sampai gimana gitu. Waktunya kan 4 jam setengah, Kak Putra. Itu sudah jalan 3 jam setengah gitu ya. Sisa 1 jam itu nggak nggak kepikir apa nggak ketemu Mas Ian, masih baru stagnan di 2 nomor itu. Terus akhirnya aku stres gitu. Terus aku jalan-jalan ke toilet gitu. Terus aku udah pusing itu kayak aduh masa aku nih pulang dapat perunggu lagi nggak naik ini. Nah, terus akhirnya aku selesai dari toilet aku duduk terus aku berdoa gini kamu tolonglah Tuhan ini cuma 1 kali ini sudah habis ini pulang Surabaya nggak bisa lagi gitu. Ini kesempatan terakhir Olimpiade Internasional gitu, tolonglah setidaknya naik gitu. Terus setelah selesai doa buka mata gitu kayak mau buka mata gitu tiba-tiba tuh kayak di otak itu guruku pas SMP dulu itu pernah ngajari suatu kayak di papan tulis itu suatu teorema gitu. Terus tiba-tiba tuh kayak muncul di otakku gitu. Entah apa kayak beliau itu muncul di kepalaku gitu. Entah nggak pernah mikir beliau dalam waktu dekat ini tiba-tiba muncul gitu. Terus aku merasa aneh kok ngapain beliau muncul di otakku gini ya. Terus aku coba nulis apa yang beliau tulis di terawanganku itu. Terus aku coba di kertas gitu, aku ngeliatin kertasnya gitu. Ternyata dari apa yang beliau tulis itu aku kerjakan itu sampai ketemu Kak Putra. Jadi 3 nomor itu ketemu gara-gara guruku yang pada saat SMP itu muncul di pikiranku. Terus ternyata aku kira kan soalnya itu kan gampang. Mungkin wah aku kebetulan kepikiran aja gitu. Ternyata setelah aku buka kunci officialnya dari lomba itu, ternyata itu sama persis sama yang ditulis di otak aku itu. Pas itu Kak Putra. Dan ternyata seluruh tim Indonesia yang berangkat itu 9 orang, 8-nya itu nggak ada yang bisa ngerjain soal nomor itu. Hanya aku tok yang bisa pas itu. Dan itu kebetulan aja gitu. Jadi aku merasa kayak memang lomba itu bukan cuma masalah pinter nggak pinter, tapi masalah ada luck yang cukup besar gitu loh Kak Putra. Jadi even dalam kondisi genting sisa 1 jam pun beruntungan itu bisa muncul gitu. Kayaknya aku nggak pernah, misalkan banyak peserta tuh yang aku pengen kritik sih Kak Putra, itu kadang masih ada sisa setengah jam gitu, dia udah lepas tangan semua, udah merasa nggak bisa, nggak mungkin bisa, itu padahal dalam waktu sisa berapapun itu sebenarnya harus dimanfaatkan selama lomba itu sih. Iya betul Kak. Menarik ya cerita Kakak nih. Iya, Mulai dari mental, kekuatan doa, cukup iya betul. menarik berkesan Kak. Nah, dari semua yang Kakak sampaikan ini, adakah pesan yang ingin Kakak berikan kepada peserta yang saat ini sedang mengikuti kompetisi sains provinsi tahun ini sampai nasional, bahkan nanti bisa menjadi wakil Indonesia di internasional? Kira-kira pesan apa yang ingin Kakak sampaikan kepada mereka? Iya, oke. Jadi memang Olimpiade ini bukan bukan akhir dari segalanya gitu. Jadi Olimpiade ini merupakan awal atau batu lompatan buat kita semua termasuk aku ya. Jadi kalau kalian yang berhasil sampai mendapatkan medali di OSN, mungkin juga mendapatkan medali internasional, itu cabang yang kalian peroleh itu gunakan sebagai batu lompatan. Jadi bisa menjadi fokus. Jadi belajar kalian tuh lebih dari apa banyaknya peluang pekerjaan yang ada, kalian bisa lebih fokus untuk menentukan kira-kira masa depan kalian tuh mau dibawa kemana, pekerjaan kalian mau di bidang apa gitu. Namun untuk yang belum berhasil gitu ya, Olimpiade itu yang seperti yang tadi aku sudah bilang, bukan cuma mengenai ilmunya, tapi juga mengenai mentalitas,
mengenai kalian tuh seberapa soft skillnya seperti percaya diri dan lain-lain gitu banyak dipelajari di Olimpiade. Jadi gunakan itu. Aku yakin yang sudah pernah merasakan Olimpiade sama yang belum itu pasti berbeda. Olimpiade itu memberikan apa ya, kepercayaan diri, terus mentalitasnya itu kayak nggak gampang menyerah gitu. Di dunia kerja nanti pun juga bisa dirasakan. Orang yang pernah Olimpiade itu kayak struggle-nya itu lebih tinggi gitu Kak Putra. Terima kasih banyak Kak atas sharingnya. Semoga apa yang Kakak sampaikan ini bisa menjadi inspirasi bagi para peserta yang mengikuti KSN tahun ini. Amin. Sekali lagi terima kasih Kak, sampai bertemu kembali. Ya, terima kasih Kak Putra.